Ya, selamat datang di Nolobet Official. Baik lagi bersama saya Rui Mardika Dan saya Reza Tergarian. dan ini adalah episode kelima di konten Baku Tanya. Jadi hari ini kita ingin membahas tentang rasisme yang kita tidak sadari di kehidupan sehari-hari kita. Iya. Ya, karena sekarang tuh isu rasisme saat ini itu sering dianggap tabu atau bahkan sudah tidak mendapatkan ruang untuk dibicarakan. Dan benarkah kita itu tidak rasis? Lantas bagaimana dengan kehidupan kita? Yang setiap harinya Tanpa kita sadari. kita sadari memanggil seorang dengan sebutan dari asal budayanya sendiri. Ya. Misalnya contohnya orang Jawa yang kita panggil Jawa Jawa ya, kira Jawa. Atau OGE, OGE. itu termasuk salah satu. Menre. Dan ini mungkin ya, kalau saya perhatikan di beberapa pergaulan kita tuh sering mendengar misalkan seperti ini. Kami tuh sebenarnya pendek tapi kok bisa hamil gitu. Itu termasuk rasis juga. Ya bisa dikatakan begitu karena memang rasis bukan hanya ya ini pergeseran makna ya arti sebuah rasis. Iya. Jadi rasis dulu itu adalah apa namanya inherent atau kata yang ada dari dilihat dari bentuk tubuh dilihat Iya. dari secara lahiriah atau biologisnya sendiri. Ya. Jadi Dan- rasis dulu memang berbicara tentang kulit hitam, Ya. putih, dan dulunya memang kental pada tahun 1500-an. Ya pokoknya sejak zaman kolonial itu isu rasis. Cuma dulu pendekatan bukan rasis tapi rasial. Artinya ini rasialisme itu sebenarnya secara sederhana adalah gerakan yang mendukung teori-teori rasis. Artinya rasis yang dikelola secara struktural, sedangkan rasis itu sifat individu kita. Ya. Bahkan sekarang perkembangan rasis itu bukan hanya sekedar menilai orang secara terbuka, Iya. tapi dalam diri kita kalau misalkan prasangka misalkan tuh, Iya. hanya karena melihat mungkin pola hidup yang berantakan atau mungkin dianggap jorok, itu biasa dianggap sebagai kriminal. Orang-orang yang latar belakangnya itu tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan seperti itu. Oh, jadi kita kembali lagi ke pembicaraan dan memang di kelompok-kelompok sosial ini yang biasanya memanggil seseorang itu dengan sesuatu hal yang identik dengan bentuk tubuhnya, budayanya, agamanya, dan itu dianggap biasa, walaupun Iya. itu adalah sebenarnya dalam bentuk rasis yang secara halus. iya, bukan halus dan tidak kita sadari. Iya, memang kita tidak sadari dan secara personal kita mengenal dan lebih mudah untuk memanggil seorang itu dengan cara misalnya sukunya Jawa atau ke Biasalah orang Jawa, biasalah Gatae, orang, pasti di ya, setiap kalau perkumpulan misalkan itu ada keriting bilang hai keribo. Iya, hai, Nah, keribo. itulah kenapa seperti Ari Keriting. Dia itu memiliki nama Ari Keriting toh. Dia itu sebagai satir sebenarnya bahwa kau tuh memperlakukan saya seperti ini, kau mengenal saya seperti ini. Jadi sebenarnya secara langsung kita memanggil Ari Keriting itu sebagai satir untuk kita sendiri sebenarnya. Iya, Tidak sadari. tapi kan sekarang bukan hanya sebagai sebagai judge, bahwa bukan judge sih, tapi candaan, tapi memang itu adalah nama panggung bagi Ya, si nama artis panggung. sendiri Ya. untuk lebih mudah untuk dikenal. Nama-nama yang unik lah misalkan. Jadi kira-kira bagaimana menurutmu tentang rasis sendiri di kalangan anak muda yang tempat nongkrong di sekitaran kita? Kalau dari segi pengalaman, memang kesadaran rasis itu tidak dimiliki orang sejak kecil. Jadi memang sejak dini pendidikan anti rasis atau saya tidak rasis itu mesti ditekankan pada usia dini. Iya. Kita kan sejak kecil itu sering melihat seperti ini.
misalkan kita tidak percaya diri dengan warna kulit kita. Nah, tiba-tiba Adakah? iya, waktu anak-anak kan biasa begitu sering dicanda-candain Oh, kan, iya. kamu hitam. Nah, Sampel. tapi orang tua kita itu sering memberikan wejangan, iya kamu hitam kan, tapi tidak sehitam orang ini. Sebenarnya itu adalah pendidikan ras yang tidak pernah kita sadari. Tapi mungkin perbandingan itu ada ketika cantik itu adalah putih. Iya, kayak kemarin sempat viral yang disebutkan Lucinta Luna. Waktu dia lagi perawatan, dibilang jadi orang Indonesia tuh harus cantik, orang Indonesia tuh harus putih, rambut panjang, Iya. kurus. Jadi ini public Dia- figure. Dia sebenarnya memberikan standar terhadap seseorang yang cantik. Padahal kalau kita Cantik itu relatif lah. relatif. Nah, kalau kita ambil dari substansi cantik sendiri adalah cantik itu bukan hanya sekedar wajah, tapi Iya. hatinya juga ya. Bagaimana Otaknya. dia berperilaku baik, berattitude, dan ya bisa dikatakan cerdas juga. Jadi untuk perempuan cantik itu adalah definisi kalian sendiri. Nah, Iya, tergantung Ada, dari masing-masing orang, tapi Iya. tergantung apakah ada yang dirugikan atau tidak. Misalnya kalau cantik itu putih, berarti orang yang hitam itu apakah tidak cantik? apakah tidak cantik? Lantas bagaimana sih pemenang Miss World itu? Dari ras kulit kita bisa menang ajang. Berarti di sini kita lihat bahwa Tidak cantik relevan itu kalau bukan misalkan- sekedar hanya melihat warna kulit, tapi cantik itu berbicara universal atau keseluruhan dari hal pribadi. Nah, jadi relatif, tidak bisa diperbandingkan. Iya, bahkan dulu, tapi berapa itu pada saat Amerika telah Ya. mengenal yang namanya sistem kapitalisme, kapitalisme, Ya. di mana buruh didatangkan dari Afrika, Iya, yang sebagai kemudian pekerja. sebagai pekerja. Jadi kita Diskriminasi. iya, diskriminasi, Kayaknya eksploitasi. ada pernah filmnya itu 20 years. Pokoknya ada lah dulu. Nanti kita lihat ini gambarnya ini. Jadi dulu kala Zaman dulu kan. jadi pada saat tenaga orang Afrika sendiri ini dieksploitasi oleh borjus Amerika pada waktu itu. Ya. Seiring berjalannya waktu, orang kulit putih itu sudah menetap di Amerika sendiri, dan mereka melakukan aturan yang namanya dia tidak boleh menikah dengan ras yang berbeda. Ya. Jadi hanya orang berkulit putih menikah dengan orang berkulit putih sendiri, begitupun Ya. sebaliknya. Dan ini dia katakan bahwa Menjaga dia menjaga keutuhan ras dan Ya. jangan sampai tercampurnya ras itu sendiri, jangan sampai menjadi kekotoran dari ras yang sudah Iya. unggul ini, yang unggul ini. Dan itu masih relevan saat ini. Iya. Donald Trump itu, jadi ini presiden di Amerika ini adalah presiden yang saat ini nih. Ini bagi saya presiden yang sangat gila. Jadi orang kulit hitam itu seolah-olah kayak kotoran. Iya, dia bilang sama kayak contohnya waktu dia bilang seperti ini. Hati-hati dengan orang Amerika Latin seperti Meksiko. Iya. Pokoknya di Uruguay, pokoknya ras Latin lah. Dia bilang mereka itu adalah kriminal. Dia juga para wanita-wanita Latin juga itu adalah perempuan nakal. Ini presiden yang dimana Amerika ini beragam ras yang berada, itulah kenapa seperti gerakan Black Lives Matter semuanya Iya. bergulir sampai saat ini. Dan gerakan Black Lives Matter ini adalah sebuah gerakan di mana dia memperjuangkan kesetaraan hak terhadap kulit hitam dengan kulit putih itu Dia sendiri. setara. Dan menariknya isu rasis ini di Indonesia, itu kenapa saya bilang sekarang itu masih menjadi tabu. Orang selalu bilang seperti ini, jangan bahas isu SARA lah.
itu adalah memancing konflik. Kalau misalkan isu SARA ini tidak dibahas, ini sama saja kita tidak membicarakan yang namanya Indonesia. Dan ketika kita tidak berani membicarakan isu-isu ini sama saja kita, pertanyaan adalah siapkah Anda untuk berindonesia? Jadi ya itu juga sih sebenarnya. Dan salah kaprah tentang rasis juga itu kalau kita perhatikan sekarang hanya dipandang sebagai istilahnya hanya sebatas ucapan. Karena salah satu langkah kecil untuk kita peduli atau terhadap isu rasis itu isu anti rasis, yaitu adalah mendengarkan orang yang menjadi korban. Jadi menerima perbedaan, toleran itu belum cukup. Jadi harus mendengarkan orang yang terdapat isu rasisme itu. Dan bukan hanya sebatas mendengarkan juga, tapi apa yang dikeluhkan oleh si korban ini memang kita harus betul-betul peduli. Dan kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini setara dengan manusia yang lain, tidak membedakan antara ras, agama, etnis, agama dan lain-lain sebagainya. Bukan itu menjadi batasan untuk kita bersaudara. Ya. Dan mungkin kita ini ada salah satu perilaku rasis yang masih ditinggalkan oleh zaman kolonial kita ya. Jadi zaman kolonial, waktu kolonialisme masih berlaku di Hindia Belanda atau Indonesia. Jadi ada sebuah sistem di mana ini adalah rasisme sistemik atau rasial ya. Jadi orang jahatnya itu bangsa kolonial itu, kenapa kita bisa terjajah? Karena pribumi itu dulu dibangun mindsetnya, bilang kesempurnaan, pencapaian, tujuan itu yang atur adalah bangsa kita, bangsa kulit putih atau besar penjajah. Dan di mana pendapat-pendapat ini atau pandangan ini, istilahnya kalau masyarakatnya doktrin lah. Doktrin. Doktrin ini dibangun supaya pribumi atau bangsa kita itu menyadari bahwa memang kita ini rendah dan bagaimana itu kolonialisme mendidik kita supaya bangsa kita tidak percaya diri dengan bangsanya sendiri. Makanya jatuh. Ini sama dengan peristiwa pada saat Christopher Columbus dia menemukan Amerika. Di mana pada saat itu memang pada gencar-gencarnya perang. Jadi si Columbus ini dia mencari harta untuk dijadikan sebagai biaya perang. Jadi sampailah dia ke Amerika. Saat sampai di Amerika dia seperti metode tadi. Jadi dia memberikan hegemoni terhadap masyarakat di sana bahwa kulit putih itu adalah yang paling unggul di antara ras yang lain. Yang kulit putih itu adalah yang paling cerdas. Kulit putih memang harus yang paling dihormati di antara ras-ras yang lain. Sehingga membuat orang-orang kan yang kalau tidak salah suku pertama di Amerika itu adalah Indian. Jadi sehingga mereka menguras habis kekayaan sampai 147 titik tambang dia bisa ambil semua. Dan kemudian dampaknya sendiri jadi mulai itu namanya suku Tainos. Suku Tainos. Jadi pada saat awal si Columbus ini masuk, masyarakatnya itu ada sekitar 8 juta. Banyak. Seiring berjalannya waktu 4 juta, 3 juta dan terakhir pada saat si Columbus ini keluar dari Amerika itu sendiri, dia menghabiskan ras sedikit demi sedikit. Demi sedikit. Berarti di sini kita lihat bahwa memang pengorban atau pembantaian massal terjadi di Amerika sendiri demi mendapatkan sebuah kekayaan dalam bentuk harta standarisasi tadi. Jadi hartanya dikeruk, standarisasi ras juga diberlakukan. Jahatnya sekarang cerita sekarang ini. Dan menariknya juga
Saya mungkin sambung dari tadi yang saya bilang sisa-sisa jajahan kita ya, jajahan kolonialisme. Sampai sekarang kita masih bisa temukan. Apa itu? Contohnya kalau misalkan kita pergi ke tempat wisata, itu kan biasa ada bule. Tahu tidak apa yang biasa dilakukan masyarakat kita ketika ada bule? Foto, selfie. Bukan hanya itu, tapi Iya, dan itu dilandasi karena kekaguman mereka terhadap orang kulit putih. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi kolonialisme itu membuat standar bahwa pencapaian tujuan cita-cita itu yang atur adalah kulit putih. Jadi ini Kak semacam inferior, artinya bagaimana kita itu menganggap rendah ras kita, bahkan diri kita sendiri. Iya. Kita adalah memang lebih rendah dibanding Iya. Ras kulit putih. Bahkan menurut penelitian, Ya. kalau kita cari fakta dari ras putih, ras hitam dan ras Asia sendiri, bahwa memang dalam turunan genetiknya Ya. dari si ras putih ini, si ras hitam ini, si ras Asia sendiri, Ya. kita tidak bisa simpulkan dari mana asalnya sebenarnya. Jadi bisa dikatakan bahwa si ras putih juga memiliki genetik atau genom dari si ras hitam. Iya. Bahkan si ras hitam juga bisa dari turunannya, dari genomnya ada ras putih yang masuk dalam sel si ras hitam Ini karena sendiri. kita ini bercampur. Iya, bercampur bro. Kalau kita sadari. mau berbicara tentang ras ya, jadi beda lagi ketika kita berbicara etnis. Tapi sebenarnya ras seperti tadi kita bilang bahwa memang ada pergeseran makna dari ras sendiri yang kita kenal bahwa identik dengan biologi atau lahiriah kita, dan etnis ternyata lebih kepada identitas apa yang kita bawa atau konstruk pada saat kita lahir. Jadi misalnya budaya, misalnya, tapi memang ini sangat terikat. Jadi kalau kita bicara tentang rasis, bukan lagi seharusnya kita berbicara tentang biologisnya, bukan dari identitasnya. Dalam arti identitas budayanya, etnisnya, bukan. Tapi perkembangan sekarang seperti Ya, itu. karena pergeseran makna, nilai, arti, Dulunya seperti itu. Iya, dan memang biologis. ini Sekarang muncul lagi biasalah para ahli biasakan punya penelitian bahwa rasis juga itu bisa tercipta dari prasangka seseorang. bahkan yang kau sebutkan tadi bahwa orang pendek itu apa? Orang pendek kok bisa hamil ya? Itu termasuk rasis. Ya, pergeseran makna lebih kepada sarkasme. Iya, menghina. Saling- Seolah-olah orang bertubuh pendek nggak bisa hamil. Akhirnya melihat orang pendek hamil kaget. Jadi ini ada stand up komedian dia bilang rasisme itu adalah tindakan yang tidak masuk akal ya. Kalau rasialisme itu masih masuk akal karena ini sebagai penggerak yang mendukung teori-teori rasis ini. Iya. Tapi memang rasial juga dia identik dengan rasis sih kalau saya. Iya memang, artinya dia gerakan yang memang menindas seseorang, kelompok atau seseorang. Apa namanya? Etnosentris. Etnosentris itu jadi pengunggulan terhadap rasnya sendiri dan mengucilkan ras yang lain. Dia menganggap bahwa dirinya itu lebih bisa superior atau mengatur ras lain. Tinggi lah. Dengan ngatur-ngatur hanya karena warna kulit. Tapi bukan itu yang menjadi bahan menjadi landasan kita untuk mengatur. Jadilah anggota DPR. Ya. Supaya memang tuh kalau cara berpolitik paling bagus tuh masuk DPR dulu. Iya, bahkan lebih sekarang memang rasis ini dibentuk untuk mengelompokkan. Iya, Jadi mengelompokkan ada kepentingan politik di sini, dan dia menganggap bahwa orang berkulit putih itu lebih unggul. Bukan lebih kecil, apa lagi istilahnya? Lebih
Apa lagi? Lebih apa? Lebih istilahnya kalau saya sih lebih menganggap rasisme itu ada salah satu dominasi yang ingin diunggulkan. Nah, Maksudku lebih apa namanya dominan? Minoritas. Oh iya. Lebih minor. Oh mayor, minor yo. Lebih minor ki. Makanya dia membentuk sebuah rasis ini untuk selain daripada menguasai dalam artian mengunggulkan rasnya, dia juga untuk menguasai si minor ini. Ya, ada tuh buku yang lagi tren, Sapiens. Saya pernah baca reviewnya bahwa memang sifat manusia sekarang itu adalah mau mendominasi. Dan dalam buku Sapiens sendiri bahwa kalau kita bicara tentang jalurnya, Ya. ada namanya apalagi Erectus. Ada namanya Neanderthal. Neanderthal ini yang pertama ras toh, kita bicara ras. Neanderthal ini dia pertama awal mulanya dia ada yang ditemukan oleh ilmuwan itu ada di Flores, Pak. Oh, di Indonesia. Ya, tapi pada saat air laut pasang, kemudian dia beralih ke Australia. Dari situ Australia mungkin dia menyesuaikan dengan iklimnya, lingkungannya dan suhunya sehingga mungkin berubah menjadi iya begitu. Artinya warna kulit begitu. Mungkin. Oh, karena jadi perubahan warna kulit itu tergantung dari tempat kita ya, biologis kita mungkin panas. Bisa atau- jadi, bro. Seperti yang kau bilang tadi. Iya. Karena dia dari tempat asalnya itu berpindah ke tempat lain, Iya. akhirnya dia menetap di tempat itu, akhirnya bentuk anunya Berubah karena kan dulunya itu Neanderthal itu Neanderthal rahangnya ya? Neanderthal, Erectus, ini Erectus dia lebih ke Afrikaan. Oh, Tapi iya. pada dasarnya dia sama-sama rahangnya ini ke depan katanya. Tapi kan kita kalau saya pribadi tidak percaya sih tentang hal yang berbau Darwin sendiri. Iya. Karena itu dia Darwin ya, karena teori Darwin ini sering dijadikan landasan para orang-orang rasis ini. Dibilang, wah mereka tuh keturunan. Iya, monyet apa tuh? Dikata-katain lah. Kayak di Surabaya itu gila apa? Oh, iya. Kata-kata orang Papua kayak gitu. Dan sekarang sudah ditangkap tuh pelakunya. Apalagi nih? Kebiasaan rasis di sekitar kita yang tanpa kita sadari. Kalau misalkan kita nonton televisi, itu kan sekarang artis-artis itu sekarang sudah yang dilirik itu orang-orang yang mirip dengan bule. Itulah kenapa orang-orang berkulit sawo matang itu sudah tidak mendapatkan tempat, kurang dilirik, kurang diapresiasi, bahkan sedikit demi sedikit yang memenuhi industri entertainment ini orang-orang yang mirip dengan bule, putih. Oh iya. Betul. Berarti kita kembali lagi bahwa putih adalah tampan, putih adalah cantik. Sebenarnya tidak seperti itu. Mungkin karena ini berlanjut, karena adanya iklan-iklan hembody atau kosmetik untuk kecantikan, bahwa cara putih alami beda, padahal biar kau kasih begini badan berapa tahun kau pakai itu tidak akan karena putih kau juga kecuali kalau ada kau disidrap itu punya racikan khusus untuk memutihkan kulitmu. Apa istilahnya? Makanya banyak racikan. Iya. Hemo diracikan. Enggak apa-apa ya sebenarnya, yang penting karena gini, orang kalau menganggap dirinya, kan ada yang namanya insecure, bagaimana dia tidak percaya diri terhadap dirinya, akhirnya mungkin dari ini tadi kan. Iya, karena iklan-iklan kecantikan jadi itu juga memengaruhi standar warna kulit kita, standar kecantikan kita, bahkan standar ketampanan kita. Jadi kalau misalkan kalian mau ganteng seperti Cristiano Ronaldo, harus pakai samponya. Jadi
kemarin saya melihat postingan dia memposting salah satu komedian yang dimana kemudian itu dia mencet wajahnya dan netizen menganggap bahwa itu adalah rasis. Dia mengatakan bahwa ini adalah blackface toh. Tidak boleh seperti itu katanya, bahwa ini memang terlalu sensitif. Bukan terlalu sensitif, tapi memang ini suatu hal yang sensitif. Mungkin si komedian ini dia tidak tahu bahwa hal seperti itu ketika kita menghitamkan wajah kita dalam dijadikan sebagai bahan candaan, dia tidak tahu seperti itu. Bahwa mungkin ada segelintir orang yang tersinggung. Tapi kalau kita lihat ya, stand up rata-rata stand up komedian sebenarnya stand up komedian baru. Orang-orang di Amerika tuh punya konteks sendiri kalau misalkan dia membahas tentang isu sensitif. Dia selalu memihak kepada korban. Nah, itulah kenapa seperti misalkan ada stand up comedian ya. Saya lupa namanya, dia punya joke seperti ini. Dia ini Islam, ya, orang Arab. Jadi dia di comedy club dia bilang begini. Saya heran dengan orang-orang di sekitar saya ketika saya mengucapkan assalamualaikum. Kalian tahu assalamualaikum itu artinya apa? I kill you, artinya saya membunuhmu. Karena kan di Amerika itu kan Islam kalau berjanggut itu ke teroris. Konstruknya seperti itu. Jadi dia jadi punchline-nya itu adalah saya assalamualaikum itu artinya membunuhmu, dan setelah itu dia lanjutkan menjelaskan kembali makna yang sebenarnya. Nah jadi keresahan mereka tuh dijadikan candaan untuk mendidik penonton itu. Di sini kalau misalkan kalian punya joke seperti itu habis langsung kayak masuk bulu. Karena saat ini tuh kalau saya lihat orang tuh lebih menangkap sesuatu hal yang apa yang dia katakan dibanding apa yang dia maksud. Karena sekarang kan ini sosial media kan rata-rata video-video itu kan dipotong, diviralkan. Ini yang menjadi itu juga termasuk salah satu yang memperkuat rasis itu tetap ada. Jadi dipotong di sini tuh dibahas secara konteks atau konsepnya ya. Konsepnya atau tunggu dulu. Rasis, bro. Sebenarnya begini. Piko dulu cari itu siapa namanya yang temukan nih, yang mengelompokkan, yang mengadakan bahwa rasis itu ada. Ras itu ada. Salah satu arkeolog abad ke-18. Jadi dia mengelompokkan sesuai dengan daerahnya, sesuai dengan lintas keturunannya, bahwa ini kulit ini di sini tinggal, ini kulit ini di sini tinggal, ini kulit ini di sini tinggal. Tapi sebenarnya itu kan gunanya untuk belajar tentang belajar tentang evolusi dari si arkeolog ini. Tapi seiring berjalannya waktu, dampaknya yang membuat kita terpetak-petakan seperti ini. Ada putih, ada hitam, ada sawo matang, itulah kenapa makanya pendidikan anti rasisme itu harus siapa itu arkeolog? Cari dulu itu siapa itu arkeolog. Nanti kalau misalnya kita temukan itu sebenarnya yang pertama kali yang membuat sehingga rasis ini itu ada. Dan kalau kita berbicara rasis sendiri pada zaman kerajaan kuno ya, Romawi lebih sadis lagi. Ya, Romawi, Mesir dan Babilonia. Justru dia memperbudak seseorang itu bukan dari warna kulitnya, dari apanya? tapi dari budayanya. Kayak misalkan dari hasil jajahannya, kemudian jadi kawanan. Tapi dia berbicara tentang kulit. Pada saat mulai termasuk rasis itu. Iya, rasis karena dia memperbudak. Tapi rasisnya itu kepada diskriminatif ya, diskriminasi. Tapi ini lebih kentalnya lah ya, pada saat mulai masuk kapitalisme itu sendiri. Jadi si negara Inggris ini mulai yang kerajaan-kerajaan Portugis, Spanyol dan lain sebagainya di kerajaan Eropa itu menjajah
pulau-pulau demi harta karun, sedangkan si Inggris ini sendiri dia memulai bisnis kapitalismenya. Dan dari situlah awal mulanya perbudakan yang kemudian menjadi rasisme. Dan pada saat itu dia bukan hanya sekedar membuat mesin-mesin untuk produksi, tapi dia juga mengekspor orang-orang kulit hitam untuk karena mungkin ya mereka menganggap bahwa orang-orang kulit hitam itu orang yang kuat, dia memang cocok untuk seperti itu, cocok untuk sebagai pekerja kasar atau mengangkat yang berat-berat. Padahal tidak, bro. Iya. Berkulit putih, berkulit putih juga seperti itu, Ji. Enggak, artinya bukan masalah dia kuat apa tidak ya. Artinya bagaimana kita itu menjadi manusia yang mengakui seseorang bahwa dia ini manusia, punya juga kemampuan, bukan hanya dinilai karena postur tubuhnya itu dia bisa bekerja seperti itu. Iya. Dan seperti itu. Bahkan menurut penelitian sendiri bahwa ternyata si kulit hitam ini, saya tidak tahu ya, tapi ini penelitian dari Amerika. Saya Edward siapa namanya, dia mengatakan bahwa terakhir tahun 1980-an kalau tidak salah, ras kulit putih final dengan ras kulit hitam. Artinya pertandingan balap lari terakhir di situ. Dan seiring berjalannya waktu sampai detik ini belum ada yang mengalahkan si kulit hitam. Kalau kita bicara tentang keunggulan ya, keunggulan secara fisik ya, karena kalau kita lihat juga pemain-pemain NBA itu kan rata-rata dominasi pemain terbaik kan orang-orang ras kulit hitam, seperti LeBron, Kobe Bryant bukan Kobe Bryant bukan Kobe yang almarhum Kobe Bryant, bro. Kobe Bryant, Michael Jordan. Tetapi ini kita bukan bilang menstandarisasi bahwa mereka ini berprestasi apa tidak itu. Tergantung orangnya sendiri. Kalau misalnya ke kulit putih atau kulit putih atau misalnya kulit coklat, tapi kalau dia memang betul-betul berlatih bersungguh-sungguh, menurut teorinya 10.000 jam dia alihkan waktunya untuk satu keterampilan, dia menjadi ahli di bidang itu, bro. Jadi ini soal bagaimana kita memberikan kesempatan yang sama kepada seseorang tanpa mengenal latar belakang mereka seperti apa, rasnya seperti apa, agamanya seperti apa. Menarik ya bahasa ini. Menarik dan sensitif. Iya, sensitif. Jadi itu tuh saya ingatkan kembali, rasis itu perlakuan individu. Sedangkan rasialisme itu adalah rasisme yang terstruktur, yang mendukung teori-teori dan membuat identitas untuk dengan tujuan politik tertentu. Iya, kepentingan politik tertentu. Iya. Bahkan ras sendiri adalah bahasa Arab. Apa itu? Yang artinya keturunan. Ya. Dan berarti memang dia identik dengan biologi seseorang. Cuma seiring perkembangannya waktu, para aktivis HAM itu menganggap bahwa ketika kau berprasangka buruk terhadap seseorang tanpa mengetahui yang sebenarnya dan menjudge seseorang, sebenarnya bukan sebenarnya bukan rasisme, etnisme. Kalau kita berbicara tentang kalau tentang membedakan budaya. Kerjinai. Itu sana ada Cina. Jangan pernah pacaran sama orang Bugis, tahu? Kenapa? Soalnya orang Bugis tuh apalagi kalau di orang Sidrap tuh penjual sabu-sabu, pasogis. Saya pernah dikisi-kisi sama teman saya di Makassar. Daerah kita identik dengan itu. Dan kita mengakuinya. Tetapi bukan berarti hanya perlakuan satu orang seseorang itu mau menjudge semua atau secara keseluruhan bahwa sebuah masyarakat seperti itu. Tidak seperti itu, bro.
ada silakan, segelintir orang yang memang melakukan hal seperti itu sampai detik ini, dan Iya. kita bukan termasuk Iya. dari situ. Saya mau maafin. Ya terpaksa karena ini soal sesuatu hal tentang bagaimana kita tuh dihargai, dihormati, karena semua orang tuh punya hak istimewa yang setara Di mata Tuhan, di mata negara, di mata hukum, dan itu semuanya tertuang sama. kok di aturan Undang-undang, kita. Iya. Begitu bro. Begitu bro. Ini kita sudah kayaknya udah berapa menit ini? Mungkin sudah 200 menit ini. 200 menit. Oke, kita tambah 6 jam lagi. Iya, Pak. Oke. Waktu saya habis bro. Nah, waktu kami sudah habis sepertinya, dan terima kasih kepada MG Coffee MG sudah Coffee. memberikan tempat ini. Memberikan fasilitas kepada kami untuk bisa tag di sini. Thank you bro. Thank Dagrir you. Marationg, thank you. Oke, ke Kak Dagri. Dan saya Rim Mardika Dan saya Raiden Targaryen. undur diri dari hadapan Anda, dan selamat Menikmati. selamat menikmati video-video sebelum video ini. Dan sampai ketemu di Episode selanjutnya. Salam apa? Salam Baku apa? Tanya. Baku tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yeay. Episode kelima jadi.